Hai office mate, with the office, no stress and enjoy your job. Hari ini kita mau bahas tentang perbedaan orang yang berpikir kreatif dan orang yang berpikir kritis. Office mate, mungkin kita dalam zona nyaman, artinya pekerjaan kita dari tahun ke tahun kita ulang terus menerus itu aja. Mungkin kita juga mulai boring. Yang penting berpikir untuk tiap bulan ada gaji, sehingga lama-lama kita berada di zona nyaman yang oke lah, gini juga hidup tetap damai kok. Nah office mate, akibatnya kalau kita dalam zona nyaman, pikiran kita, otak kita, pola pikir kita akan males untuk menghasilkan hal-hal yang baru. Office mate, hari ini aku ngajakin kita berpikir, membuka wacana tentang gimana kalau orang yang berpikir kreatif atau gimana kalau orang yang berpikir kritis. Artinya apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan setiap hari, coba kamu terapkan apa yang kita bicarakan malam hari ini. Mungkin kamu bukan orang yang berpikir kreatif, tapi kamu adalah orang yang berpikir kritis, maka coba kamu terapkan dalam pekerjaanmu. Demikian juga sebaliknya, mungkin kamu bukan orang yang berpikir kritis, tapi kamu adalah orang yang berpikir kreatif. Coba kamu juga terapkan di dalam pekerjaanmu. Jadinya tiap hari kamu gak bosan, kamu akan menghasilkan sesuatu yang baru. Kamu excited datang ke kantor, gak males-malesan, gak aduh hari ini mengerjakan hal yang sama lagi, aduh ngapain sih awal bulan opening, akhir bulan di closing lagi, ngapain coba. Nah office mate, aku ngajakin kita berpikir dengan cara yang berbeda. Yang pertama, aku mau bahas dulu perbedaan antara orang yang berpikir kreatif dan berpikir kritis. Ini contoh aja, misalnya di kantormu lagi mau bikin event 17-an, kamu ditunjuk sebagai panitianya. Nah ini contoh ya, kalau kamu berpikir orang yang berpikir kreatif untuk membuat acara 17-an, itu yang pertama kamu akan mempertimbangkan banyak kemungkinan. Itu orang yang berpikir kreatif. Contohnya apa? Ya kamu mau bikin acara 17-an, kamu mempertimbangkan beberapa kemungkinan. Apakah acaranya di indoor atau acaranya di outdoor, atau kamu perlu sewa tempat, atau kamu berpikir untuk berada di suatu lapangan atau apa. Itu kemungkinan yang dipikirkan oleh orang yang berpikir kreatif. Tetapi kalau orang yang berpikir kritis, dia akan mempertimbangkan dari banyak sudut pandang. Misalnya, dia akan mulai berpikir, aduh kalau aku mau bikin acara, biayanya gimana, dananya seperti apa, berarti kan aku harus hemat. Nah, dia berpikir kritis. Dia kalau mau bikin acara, dia mulai dari sudut pandang keuangannya bagaimana. Kemudian, aduh cuacanya gimana ya, ini lagi musim hujan. Nah, dia sangat kritis berpikirnya, sehingga setiap detil dia pikirkan semuanya. Berbeda dengan orang kreatif tadi, dia berpikir kemungkinan tempat. Kalau orang kritis berpikir kritis, dia akan memikirkan ketersediaan sumber daya secara detil. Ya, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau orang berpikir kreatif, dia akan mengandalkan intuisi. Office mate tahu apa itu intuisi? Intuisi itu adalah cara berpikir yang out of the box, artinya mungkin di luar nalar, di luar kebiasaan pada umumnya. Misalnya nih, ini hanya contoh, waktu mau bikin acara 17-an, dia berpikir, oh saya mau bikin acaranya balap karung tapi matanya tertutup. Nah itu berpikir dengan intuisi. Atau saya mau, kalau biasanya pakai sendok, pakai kelereng, saya mau pakai bola basket. Misalnya kayak gitu, sendoknya saya ganti sendok semen. Nah, misalnya seperti itu. Itu orang-orang kreatif.
Tapi kalau orang-orang yang mengandalkan fakta, faktanya, nah ini maksudnya yang mengandalkan fakta tuh orang yang berpikir kritis ya. 17-an diadakan, faktanya adalah nggak rame, orang-orang tidak happy, rasanya percuma mengadakan 17-an. Nah itu fakta, dia melihat sejarah-sejarah sebelumnya atau pengalaman-pengalaman sebelumnya. 17 Agustus tahun lalu itu udah diadakan, tapi nggak banyak yang ikut daftar permainan-permainan, kayaknya nggak perlu diadakan, misalnya gitu. Itu berdasarkan fakta. Jadi dia kritis, sangat banyak pertimbangan. Itu orang yang berpikir kritis. Waktu tahun lalu 17-an itu diadakan, tetapi banyak menghabiskan dana, menghambur-hamburkan dana perusahaan. Nah itu dia berpikir kritis. Faktanya tahun lalu seperti itu, tapi tidak demikian orang berpikir kreatif. Nah yang selanjutnya perbedaannya yang ketiga, orang yang berpikir kreatif itu dia mencari inspirasi sebanyak-banyaknya. Nah orang kreatif ini rajin, mungkin dia browsing di internet, di YouTube, di Instagram, dia nyari mungkin di perusahaan lain kalau 17-an ngapain, MC-nya siapa yang bagus, oh ada si A, oh dia lebih baik, si B, oh iya dia rame, dan lain sebagainya. Jadi si pemikir kreatif ini mencari inspirasi, acara apa yang cocok, acara apa yang baik. Nah sedangkan si orang yang berpikir kritis ini, dia akan mencari beberapa alternatif. Misalnya, tahun lalu itu kan sudah menghabiskan banyak dana dan terbukti pesertanya nggak banyak, gitu. Dia nggak mau berpikir untuk mencari alternatif atau acara-acara yang lebih menarik, tapi dia justru alternatifnya itu yang dia pikirkan supaya lebih murah gimana, mungkin lebih dijalankan lebih dengan sederhana. Cukup makan-makan aja, mungkin gak usah rame-rame, gak usah ada door prize dan sebagainya. Yang penting pasang bendera, seragam merah putih, udah 17-annya kerasa. Nah karena dia apa? Karena dia berpikir kritis, tidak mau mubazir misalnya, seperti itu. Itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, orang berpikir kreatif, dia menghasilkan banyak ide baru. Nah tadi seperti yang saya katakan, ide-idenya itu macam-macam. Office mate, yang tadi saya katakan balap karung sambil tutup mata, lomba bola pakai sendok semen, bukan sendok makan pakai kelereng, tapi sendok semen pakai bola basket, atau karaoke dengan cara menciptakan lagu sendiri. Nah, gimana tuh? Nah itu menghasilkan banyak-banyak ide baru kalau orang berpikir kreatif. Dan idenya itu seperti yang aku ungkapkan di depan, itu intuisi. Artinya mungkin belum pernah ada ide itu dimanapun gitu. Itu orang-orang kreatif. Tapi orang-orang kritis, dia sangat memperhitungkan segala sesuatunya, sehingga dia nggak menghasilkan banyak ide baru, tapi cenderung menghasilkan suatu keputusan. Ya sudahlah, misalnya gitu. Kalau orang kreatif tadi berpikir, ya aku punya ide A, B, C, D. Kalau orang berpikir kritis, dia akan menghasilkan suatu keputusan. Ya udah, saya putuskan karena tahun lalu 17-an nggak rame, biayanya mahal. Tahun ini saya putuskan 17-an kita makan bersama aja, pasang bendera merah putih, pakai seragam merah putih, itu aja, that's it. Nah gitu office mate. Jadi tadi ada perbedaan ya, cara orang berpikir kreatif dan berpikir kritis. Nah aku ulangi, yang pertama, orang kreatif mempertimbangkan banyak kemungkinan, sedangkan orang kritis mempertimbangkan banyak sudut pandang. Yang kedua, orang kreatif mengandalkan intuisi, orang kritis dia mengandalkan fakta. Yang ketiga, orang kreatif mencari inspirasi, yang orang kritis mencari beberapa alternatif. Yang keempat, orang kreatif menghasilkan banyak ide baru,
Sedangkan orang kritis menghasilkan suatu keputusan. Office mate, kamu orang yang mana? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan orang-orang ini, karena keduanya saling melengkapi, apalagi kalau bekerja satu tim di kantor. Nah, yang jadi masalah adalah kadang kita udah malas lagi berpikir menggunakan pemikiran kita. Asal pemikiranmu, baik itu berpikir kreatif atau berpikir kritis, itu perlu selalu digunakan. Kadang karena kita sudah setiap hari bekerja itu aja, kita udah malas berpikir lagi, kita nggak pakai pemikiran lagi, sehingga pekerjaan kita menjadi jemu, nggak bertumbuh, gitu-gitu aja. Oke Office Mate, hari ini mulai besok apa yang kamu kerjakan, coba pikirkan, dianalisa, dan coba cek siapa kamu, pemikir kreatif atau pemikir kritis. Oke Office Mate, sekian dulu video kali ini. Kalau kamu merasa video ini oke punya, please subscribe, share, dan pastikan kamu ngasih like juga. With the office, no stress and enjoy your job.